Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1751 sampai bab 1755, serangkaian seruan keluar. Beberapa pria dan wanita berjas dan berdasi segera berlari dan berhenti di depan Ye Junlin. Mulai sekarang, Su Zengji adalah milik kita, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Wanita terkemuka itu menatap Ye Junlin dengan ekspresi tajam. Ye Junlin tertegun sejenak. Apakah orang-orang biasa ini masih berusaha menghentikannya? Siapa kamu? Wajah Xiao Feng berubah dan dia menjelaskan, Tuan, mereka dari aliansi teknologi Shenlong, mereka bertanggung jawab atas senjata teknologi tercanggih di Daxia. Ini Nona Wen Lei dari aliansi teknologi Shenlong dan ilmuwan wanita termuda di Daxia. Dia dan timnya baru saja mengembangkan senjata super ini sangat menakutkan. Xiao Feng mendekat. Ye Junlin berbisik di telinganya, jangan memandangnya sebagai orang biasa, dia sangat populer, dia luar biasa. Mendengar ini, Ye Junlin tercengang. Sejak senjata pembunuh dewa Su Zengji diluncurkan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani meremehkan orang-orang biasa ini. Begitu pula Ye Junlin, orang-orang biasa ini akan mengeluarkan energi yang besar dengan cara yang tidak terduga. Bahkan mungkin ada situasi seperti ini, misalnya, ketika ratusan ribu prajurit dari aliansi dominasi bertarung, orang di balik layar mungkin adalah orang biasa. Dalam satu kalimat, satu trik dapat membunuh ratusan ribu prajurit. Dalam pandangan Wen Lei, kebanyakan prajurit ceroboh. Jadi dia tidak terlalu menyayangi Ye Junlin. Sekarang izinkan saya memberitahu Anda bahwa kami telah membawa pergi Su Zengji. Mulai hari ini, dia akan menjadi anggota aliansi teknologi Shenlong. Wen Lei berkata dengan nada merendahkan. Xiao Feng dan yang lainnya tidak berkata apa-apa. Seseorang jelas-jelas menyapa Su Zengji, yang terbaring di tanah, memandang Ye Junlin dan tersenyum. Provokasinya jelas. Seolah memprovokasi Ye Junlin, dia berkata, bahkan jika kamu membawaku ke Daxia, kamu tidak dapat membunuhku. Jika kamu tidak keberatan, kami akan membawanya pergi, prosedurnya sudah selesai. Kata Wen Lei, orang di belakangnya hendak membawa pergi Su Zengji. Beri aku alasan. Tepat ketika Wen Lei dan yang lainnya hendak membawa pergi Su Zengji, suara Ye Junlin terdengar. Semua orang memandang Ye Junlin. Aku membawanya dari kerajaan elang perang, nyawanya adalah milikku, seharusnya aku membunuhnya sejak lama. Tapi aku ingin dia membalas kejahatannya di Daxia. Tanya Ye Junlin. Wen Lei tertegun dan menatap langsung ke arah Ye Junlin. Kamu memang pahlawan Daxia, dan aku mengagumimu karena ini. Tapi tolong pertimbangkan situasi keseluruhannya. Bagaimana cara mempertimbangkannya? Tanya Ye Junlin. Memang benar kejahatan Su Zengji sangat keji, dan dia layak dihukum mati. Tapi dia adalah seorang jenius yang unik. Sayang sekali jika membunuhnya secara langsung. Jika bakatnya bisa kita gunakan untuk mengabdi pada Daxia, menurutku itu adalah ini lebih baik daripada membunuhnya secara langsung. Selain itu, saya percaya bahwa Su Zengji juga memiliki hati yang bertobat. Dia menyadari kesalahannya dan akan melayani Daxia dengan sepenuh hati, begitu. Wen Lei selesai berbicara, suara Su Zengji segera terdengar. Ya, itu benar, saya sangat menyadari kesalahan saya. Saya meminta kesempatan untuk bertobat sekarang. Saya ingin melayani Daxia, dan saya bersedia berbagi semua yang saya miliki dengan Anda. Di mata dari yang lain, Su Zengji mengakui kesalahannya. Positif. Dan sangat tulus, minta saja kesempatan untuk menebus kesalahannya. Tapi Ye Junlin tahu betapa palsunya anak ini. Dia hanya ingin bertahan hidup. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Wen Lei bertanya. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya masalah. Saya hanya tahu cara membunuhnya. Kata Ye Junlin dengan tenang. Semua orang yang hadir tahu bahwa dia akan membunuh Su Zengji. Su Zengji semakin memahaminya. Selamatkan aku, selamatkan aku. Saya sudah tahu saya salah, dan saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk menebusnya.
Su Zengji buru-buru bersembunyi di belakang Wen Lei dan yang lainnya. Wen Lei membuka tangannya dan memblokir Ye Junlin. Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh aku dulu dan injak tubuhku. Saat dia mengatakan ini, Wen Lei menutup matanya dan tubuhnya gemetar. Tenang, nilai Su Zengji terlalu besar, sayang sekali jika membunuhnya. Mari kita tunggu sampai dia menunjukkan nilainya, lalu biarkan kamu menanganinya. Jangan lakukan apapun, semua orang di sekitarnya cemas, takut Ye Junlin benar-benar mengambil tindakan. Inilah nilai Su Zengji, sekalipun dia bersalah. Namun dalam hal ini, masih banyak orang yang tidak ingin dia mati. Saya ingin dia bersinar dan menunjukkan nilainya. Melihat Ye Junlin menamparkan Wen Lei, setiap orang mengalami serangan jantung dan hampir mati lemas. Pada akhirnya, Ye Junlin tidak menamparnya. Wen Lei membuka matanya ketakutan dan menatap Ye Junlin dengan bingung. Ye Junlin berkata dengan dingin, "Apakah kamu yakin ingin membawanya pergi?" "Saya yakin. Kamu berharap dia mengabdi pada Daxia dan bakatnya. Orang ini berbahaya dan licik. Jika kamu tidak membunuhnya, dia akan selalu menjadi bahaya. Ada. Begitu dia merencanakannya, itu akan menjadi bencana yang tak ada habisnya. Apakah kamu mengerti?" Ye Junlin mengingatkan, tenggorokan Xiao Feng dan yang lainnya bergetar. Su Zengji adalah seorang jenius, betapa menakutkannya mereka yang bisa mengembangkan senjata pembunuh dewa. Hanya bahan peledak berjalan, selama dia bergabung dengan aliansi teknologi Shenlong. Kami akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Selain itu, saya telah melihat penyesalannya, dia pasti akan bertobat, dan tidak akan pernah ada bahaya apapun. Yang lainnya dia berjanji segera. Wen Lei ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menahannya. Dia sepertinya setuju dengan pernyataan Ye Junlin. "Oke, bawa mereka pergi, jangan biarkan aku melihatmu lagi, aku akan membunuhmu. Jangan datang kepadaku jika sesuatu terjadi pada kalian," kata Ye Junlin. Dia tidak peduli. Dia bisa membunuh Su Zengji jika dia mau. Dia bisa mengembalikan kerajaan elang perang. Jika orang-orang ini tidak mendengarkan bujukan, biarkan saja mereka pergi. Itu tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Su Zengji tersenyum dan menatap Ye Junlin dengan arogan. "Maksudku, kita lihat saja nanti." Pada akhirnya, aliansi teknologi Shenlong membawa pergi Su Zengji. Namun, Wen Lei tidak terlalu lega. Dia menyarankan agar Su Zengji diawasi secara ketat dan dibatasi dalam segala hal mulai sekarang. Untuk mencegah Su Zengji melakukan gerakan rahasia dan menyebabkan bahaya. "Nona Wen, Anda benar-benar terlalu khawatir. Tuan Su pasti akan bertobat, saya bisa melihatnya. Selain itu, kami menyelamatkannya dan memberinya syarat yang murah hati, bagaimana dia bisa menyakiti kami?" Lainnya segera objek. Wen Lei tidak berkata apa-apa lagi. Tapi sudut mulut Su Zengji di dalam mobil menunjukkan lengkungan yang gila. "Tuan, kemana kamu akan pergi selanjutnya?" Xiao Feng bertanya. "Tentu saja Junjun dan Ziran." Ye Junlin tersenyum. "Tuan dan yang lainnya masih di kota Wushuang. Fu Qiufeng hanyalah orang tingkat 5. Tapi dia masih ingin membimbing Junjun, dia sangat aneh," kata Xiao Feng dengan santai. Sekarang Ye Junlin bahkan membunuh orang-orang kuat dari surga tingkat ke-7 kapanpun dia mau. Fu Qiufeng bukanlah apa-apa. Ye Junlin segera pergi mencari Li Ziran dan istrinya. Tapi kali ini terjadi sesuatu yang tidak diharapkan Ye Junlin. Artinya, klan Baolong ingin melenyapkan orang-orang jahat yang sebelumnya bergabung dengan Dominion Alliance. Mereka pasti sudah membersihkannya sejak lama. Namun ada kejadian di mana Ye Junlin pergi ke War Eagle untuk membawa orang, sehingga ditunda. Sekarang mereka akan membunuh orang-orang ini satu persatu. Termasuk mereka yang sebelumnya menyerah kepada Ye Junlin dan meredakan krisis di ibu kota. Tapi Ye Junlin tidak tahu, dia sekarang dalam perjalanan ke kota Wushuang. Ini merupakan perjalanan yang panjang. Perasaan yang paling jelas adalah bahwa ada lebih banyak orang yang kuat. Meski mereka bersembunyi lebih baik, Ye Junlin bisa merasakan aura kuat mereka, yang berbeda dari orang biasa. Di mata Ye Junlin,
bersinar seperti terik matahari dan mudah dibedakan. Segera, Ye Junlin datang ke kota Wushuang. Semua orang di kota Wushuang masih secara naif melatih Junjun dan Li Ziran sebagai masa depan mereka. Sedikit yang mereka tahu bahwa di mata mereka, Ye Junlin, pria kuat dari surga tingkat 6 dengan tangan dan mata yang bisa mencapai langit, sudah lelah membunuhnya. Bahkan Ye Junlin, orang kuat dari surga ke-7, bisa dibunuh terus-menerus. Setelah Ye Junlin tiba, kota Wushuang tidak menghentikannya dan mengizinkannya masuk. Tuan kota berkata, "Kamu sudah lama tidak bertemu Junjun. Aku akan membiarkanmu tinggal selama 2 hari lagi kali ini." Ye Junlin menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku datang ke sini untuk membawa mereka pergi." "Hah, apa maksudmu?" Ekspresi penjaga kota Wushuang berubah, dan dia menatap Ye Junlin dengan ragu. "Beritahu Fu Qiufeng bahwa aku di sini untuk membawa orang kembali hari ini. Fu Qiufeng dan yang lainnya terlalu tidak kompeten. Jadi aku harus mengambil Junjun kembali, lagi pula, kamu hanya bisa mengajari Junjun beberapa hal mendasar." Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini. Ekspresi orang-orang di seberang berubah drastis. Beberapa orang bergegas melaporkan berita tersebut. Segera setelah itu, orang-orang dari seluruh kota Wushuang mengepung Ye Junlin di 3 tingkat di dalam dan 3 di luar. Fu Qiufeng bahkan membawa orang lain ke sana. Li Ziran, Junjun dan yang lainnya masih sangat bersemangat melihat Ye Junlin. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa Ye Junlin telah pergi untuk berperang, tetapi tidak ada kabar. Namun, Fu Qiufeng menghentikan beberapa orang. "Tunggu sebentar, ada sesuatu yang ingin kukatakan padanya." Fu Qiufeng memandang Ye Junlin dan bertanya, "Apa, kamu ingin membawanya pergi?" "Itu benar, bagaimanapun juga, kota Wushuang adalah sekte kecil. Kamu terlalu lemah. Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melatih Junjun." Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, seluruh kota Wushuang marah. Suara-suara marah terdengar di mana-mana, dan semua orang tersipu dan tegar. Semua ingin memberi pelajaran pada Ye Junlin. Fu Qiufeng dan beberapa tetua juga marah. Apakah kota Wushuang adalah sekte kecil? Konyol sekali. Apakah mereka lemah? Fu Qiufeng, orang kuat dari tingkat ke-5, benar-benar adalah penguasa. Ye Junlin mengabaikan kemarahan semua orang dan berkata dengan tenang, "Tentu saja saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Bagaimanapun, Anda telah membayar untuk Junjun, jadi, saya, Ye Junlin, berhutang budi kepada Anda, jika Anda menemui kesulitan di masa depan. Jika kamu punya pertanyaan atau masalah, kamu bisa datang kepadaku untuk meminta bantuan." Jika orang lain tahu tentang janji Ye Junlin, mereka pasti akan menjadi gila. Salah satu janjinya terlalu besar, dia telah membunuh puluhan ribu orang kuat di surga ke-5, bukan? Salah satu janjinya tidak terbayangkan, namun di mata semua orang di kota Wushuang, janjinya tidak ada artinya. "Pergilah, apa gunanya mencarimu saat kami mendapat masalah? Kamu hanya sakit." Beberapa kata Ye Junlin benar-benar membuat marah semua orang di kota Wushuang. "Aku akan membawamu pergi sekarang, mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya dengan kota Wushuangmu, tapi janjiku akan selalu efektif." Setelah mengatakan itu, Fu Qiufeng benar-benar marah. "Coba saya lihat bagaimana Anda akan membawa orang pergi hari ini." "Iya, jangan pernah berpikir untuk membawa orang pergi. Ini bukan giliran Anda untuk berbicara di kota Wushuang." Semua orang di kota Wushuang mengalami kesulitan sikap. Mereka sekuat awan, bagaimana mereka bisa takut pada Ye Junlin? Ye Junlin tersenyum. Ye Junlin tidak tahu berapa banyak antek di kota Wushuang yang dia bunuh selama periode ini. Terlalu lemah, tidak ada bedanya dengan orang biasa yang tidak punya kekuatan untuk menahan ayam. Ini seperti membunuh seekor ayam. "Junjun, ayah akan mengantarmu pulang." Ye Junlin melangkah maju dan menjemput Junjun, menarik Li Ziran dan Zhou Nanian untuk pergi. "Minggir, menurutku dia berani keluar dari kota Wushuang." Fu Qiufeng berkata dengan marah. Setelah semua orang mendengar ini, mereka secara otomatis menyingkir. Ye Junlin mengabaikannya dan terus bergerak maju bersama mereka bertiga.
Jika kalian bertiga berani melangkah keluar dari gerbang kota Wushuang, kalian tidak akan pernah kembali lagi. Fu Qiufeng berteriak dengan marah. Dia yakin Li Ziran dan yang lainnya tidak mau pergi. Bagaimanapun, ini adalah peluang besar. Dia yakin tidak ada yang akan mengatakan tidak. Namun, Ye Junlin tidak memberi mereka kesempatan untuk berhenti dan pergi bersama beberapa orang. Melihat beberapa orang meninggalkan kota Wushuang, Fu Qiufeng dan yang lainnya tercengang. Benar-benar hilang? Apa yang harus dilakukan penguasa kota sekarang? Yang lain bertanya, ya, jika Junjun ini meninggalkan kota Wushuang, masa depan kita akan hancur total. Tidak terbayangkan jika pasukan lain membawanya pergi. Wajah Fu Qiufeng tampak seperti baru saja memakan lalat. Dia segera memerintahkan, kejar aku cepat, kita harus menangkap orang ini. Sekarang dia bertekad, bahkan jika semua orang ada di sana, dia akan menangkap Junjun. Tepat ketika penguasa kota Wushuang hendak keluar untuk menangkap Junjun, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Beberapa sosok turun dari langit dan berdiri di tembok kota. Mereka jelas adalah Xiao Feng dan yang lainnya. Merasakan aura kuat Xiao Feng dan lainnya, semua orang di kota Wushuang tercengang. Fu Qiufeng berseru, apakah kamu Xiao Feng? Nama seseorang adalah bayangan pohon. Xiao Feng terkenal di Battle Dominator Alliance. Siapa yang tidak mengetahuinya? Kamu berani sekali. Putri siapa yang berani kamu tangkap? Xiao Feng berkata dengan dingin. Apa? Kamu masih mengatakan sesuatu? Fu Qiufeng menyadari ada yang tidak beres. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Siapa yang mengalahkan aliansi Dominion beberapa waktu lalu? Meskipun pada akhirnya klan Baolonglah yang mengambil tindakan, kemenangan utama tetaplah pasukan yang luar biasa itu. Fu Qiufeng menjawab dengan jujur. Baru-baru ini, seorang master dari Great Xia pergi ke kerajaan elang perang untuk membawa Su Zhengji kembali. Dan tahukah kamu bahwa dia membunuh 7 orang kuat berturut-turut? Kamu tahu, membunuh 7 orang kuat berturut-turut sungguh tak terbayangkan. Fu Qiufeng menarik napas. Gas, Xiao Feng berkata dengan wajah bangga. Kalau begitu izinkan aku memberitahumu, 2 hal ini dilakukan oleh 1 orang. Dan orang yang ada di depanmu adalah Tuanku Ye Junlin. Dia terus mati tanpa mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Begitu Xiao Feng mengucapkan kata-kata ini, seluruh kota Wushuang menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang. Pria yang membalikkan keadaan dan membalikkan keadaan ternyata adalah ayah Junjun. Orang biasa itu, ternyata memang benar dia selalu sombong, selalu memandang rendah kota Wushuang, dan selalu mengejek mereka karena lemah. Mereka lemah seperti semut di depan orang-orang kuat yang terus-menerus membunuh 7 surga. Dia benar, Junjun diutus kepada mereka untuk meletakkan fondasinya. Fu Qiufeng langsung berlutut, yang lainnya berkeringat dingin. Mereka ketakutan setengah mati, mereka sebenarnya ingin membunuhnya. Kenapa mereka punya ide seperti itu? Li Ziran, yang telah meninggalkan kota Wushuang, mulai khawatir. Kamu bilang kota Wushuang tidak akan mengejarmu, kan? Ye Junlin hendak berbicara ketika dia melihat banyak orang berlari di belakangnya. Pemimpinnya jelas adalah Fu Qiufeng. Dia memimpin sejumlah besar pasukan untuk mengejar Ye Junlin dan yang lainnya. Ye Junlin mengerutkan kening. Dalam hatinya, dia mulai mengeluh bahwa Xiao Feng tidak melakukan sesuatu dengan baik dan bahkan tidak bisa menangani hal kecil ini dengan baik. Li Ziran dan yang lainnya ketakutan saat melihat sekelompok besar orang datang. Tepat ketika mereka hendak berteriak, Fu Qiufeng dan yang lainnya berteriak tanpa berpikir. Melihat Ye Junlin, semua orang sepertinya melihat hantu. Fu Qiufeng memimpin semua orang untuk segera mengubah arah dan lari ke hutan terdekat. Ternyata Fu Qiufeng dan yang lainnya hadir bukan untuk mengejar Ye Junlin. Sebaliknya, pergilah ke kuburan Tuan Kota Tua untuk memeriksanya. Untuk memastikan siapa yang menyelamatkan Junjun dari Sekte Dewa Hitam. Mereka sangat aneh, bukankah mereka di sini untuk mengejar kita? Li Ziran dan yang lainnya mengungkapkan keraguan mendalam tentang perilaku Fu Qiufeng. Setelah Fu Qiufeng dan yang lainnya tiba di makam penguasa Kota Tua, mereka segera meminta seseorang untuk membuka makam tersebut.
Semua orang mengerti setelah melihat mumi di peti mati. Tidak ada penguasa kota tua sama sekali, Tuan Kota Tua telah lama meninggal. Ye Junlin lah yang pertama kali menyelamatkan Junjun, dan dialah yang sendirian menghancurkan Sekte Dewa Hitam. Dia mengatakannya pada awalnya, tapi tidak ada yang mempercayainya. Semua orang mengaitkan semua ini dengan tindakan penguasa kota tua. Ngomong-ngomong, apakah Tuan Ye mengatakan dia akan membantu kita sekali? Fu Qiufeng bertanya, ya, kita harus menghargai kesempatan ini. Ternyata itu adalah putrinya, kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki bakat yang begitu tinggi? Ye Junlin membawa mereka bertiga kembali ke rumahnya di Jiangbei. Kakek dan nenek tentu saja senang melihat Junjun. Setelah mendengar bahwa Junjun meninggalkan kota Wushuang, Li Wenyuan dan yang lainnya merasa tidak puas. Lupakan saja, bisa melihat Junjun setiap hari lebih baik daripada pergi ke kota Wushuang manapun. Zhao Yalan dan Zhou Yingning memeluk Junjun dengan erat. Bagi masyarakat awam ini, reuni keluarga adalah hal terpenting. Apalagi saat krisis nasional beberapa waktu lalu, semua orang sudah terbiasa dengan perpisahan dan memahami pentingnya ikatan kekeluargaan. Terutama keluarga Li dan Zhao kehilangan banyak orang. Ketiga orang tua itu sangat merindukan Junjun. Jadi meskipun Ye Junlin membawa Junjun kembali, mereka tidak mengatakan apa-apa. Paman tertua dan paman kedua semuanya pergi ke negeri elang perang. Li Ziran kaget saat mengetahui hal ini. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Dia bahkan pernah melihat mereka di War Eagle Country dengan matanya sendiri. Ngomong-ngomong, baru saja datang kabar bahwa kerajaan elang perang mengusir banyak orang yang datang dari Daxia. Biarkan orang-orang ini lari keluar, sekarang lebih baik, mereka pantas mendapatkannya. Li Wenyuan mengutuk, rupanya berita deportasi orang-orang tersebut sudah menyebar ke seluruh dunia. Apakah ini sangat menyedihkan? Li Ziran bertanya. Iya, ini pasti disebabkan oleh penguasa misterius Daxia. Dia pergi ke kerajaan elang perang sendirian untuk membawa Su Zengji kembali. Dia benar-benar membuat marah kerajaan elang perang, itu sebabnya dia membalas dendam seperti itu, Li Wenyuan menjelaskan. Juga, kudengar tuan misterius itu dikirim oleh klan Baolong. Klan Baolong memang cukup kuat, dengan mereka di sini, Daxia pasti akan stabil. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar. Ternyata wanita tua dari keluarga Li dan Li Tianhao ada di sini. Begitu mereka memasuki pintu, mereka langsung mendatangi Ye Junlin. Apa yang terjadi dengan kakek dan nenekku? Li Ziran bertanya. Mereka bukan anak-anak yang tidak berbakti, mereka diusir dari kerajaan elang perang, kehilangan identitas dan harta benda mereka, dan sekarang mereka ditinggalkan di hutan belantara. Bukankah kita datang ke King's Landing untuk menjemput mereka kembali dan memulihkan kekuatan mereka? Identitas, bersambung.